Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Perkenalkan, nama saya Yesa Aura dengan NPM A221031 dari kelas 1 reguler pagi B. Di sini saya akan memaparkan sebuah materi yang berjudul Sejarah Farmasi. Farmasi adalah suatu profesi di bidang kesehatan yang meliputi kegiatan-kegiatan di bidang penemuan, pengembangan, produksi, pengolahan, peracikan, informasi obat, dan distribusi obat. Farmasi berasal dari kata farmakon, yang artinya obat atau racun. Kemudian, ada beberapa tokoh yang berjasa dengan terbentuknya ilmu farmasi. Pertama, ada Hippocrates. Hippocrates dari tahun 370 sampai 459, beliau dikenal dengan sebutan Bapak Kedokteran. Dalam praktek pengobatannya, telah menggunakan lebih dari 200 jenis obat. Kemudian yang kedua ada Claudius Galen. Claudius Galen beliau menghubungkan penyembuhan penyakit dengan teori kerja obat yang merupakan bidang ilmu farmakologi. Yang ketiga yaitu Ibnu Sina. Beliau telah menulis beberapa buku tentang metode pengumpulan dan penyimpanan tumbuhan obat serta cara pembuatan sediaan obat dan menggabungkan pengetahuan pengobatan dari berbagai negara. Dan yang keempat yaitu ada Johann Jacob. Dari tahun 1620 sampai 1695 sebelum Masehi. Beliau adalah orang pertama yang melakukan penelitian farmakologi dan toksikologi dengan hewan percobaan. Kemudian, Institut Farmakologi pertama didirikan oleh Rudolf Buchheim pada tahun 1820 sampai 1879 di Universitas Darmstadt, Essen. Kemudian ada buku tentang bahan obat pertama kali ditulis di Cina, dikenal pada material medika adalah Shenong Benkao Chon. Kemudian ada lambang farmasi. Lambang farmasi didirikan dengan ada beberapa gambar, yaitu mangkuk milik Hygieia, yakni seorang dewa pengobatan dan penyembuhan dalam mitologi Yunani. Kemudian ada ular dari Epidaurus, merupakan staf Aspius yang sering dilambangkan sedang meminum dari mangkuk tersebut sebagai simbol penyembuhan. Kemudian farmasi berdampak revolusi merambah di dunia farmasi dengan timbulnya industri-industri obat, sehingga terpisah kegiatan farmasi di bidang industri dan pendidikan. Farmasi berkembang seiring dengan pola perkembangan teknologi agar mampu menghasilkan produk obat yang memenuhi persyaratan dan sesuai dengan kebutuhan. Industri farmasi di Indonesia diawali dengan berdirinya pabrik farmasi pertama di Hindia Timur pada tahun 1817 silam, bernama NV Chemicalian. Dan dalam waktu 50 abad kemudian, Indonesia kemudian meluncurkan industri farmasi modern pertama, yaitu pabrik Kina yang bertempatan di Bandung pada tahun 1896. Walaupun usianya lebih dari 1 abad, profesi farmasi masih dibilang relatif lebih lambat dari negara-negara lainnya. Perkembangan industri farmasi mulai mencuat pada masa kemerdekaan. Tenaga apoteker pada masa penjajahan umumnya berasal dari Denmark, Australia, Jerman, dan Belanda. Pada awalnya, belum ada profesi apoteker di Indonesia. Pelayanan di apotek masih dilakukan oleh orang-orang dari negara-negara lain seperti Belanda, Denmark, Australia, dan Jerman. Sedangkan penduduk pribumi umumnya hanya menjadi asisten apoteker dengan mengikuti pendidikan di apotek tempat mereka bekerja. Mereka belajar di bawah pengawasan apoteker dan mengikuti ujian yang diselenggarakan oleh pemerintah Hindia Belanda.
Pada masa kemerdekaan, Jepang melakukan pendidikan kepada lulusan SMP untuk menjadi asisten apoteker setelah menempuh pendidikan selama 8 bulan. Dari pendidikan asisten apoteker menghasilkan 2 angkatan dengan jumlah lulusan yang terhitung sedikit. Selain itu, pendidikan tinggi yang didirikan oleh Jepang tidak bertahan lama karena ikut tutup ketika Jepang menyerah kepada sekutu pada tahun 1945. Ilmu farmasi di Indonesia mengalami perkembangan yang berarti meski di tengah masa perang kemerdekaan. Hal ini ditandai dengan didirikannya perguruan tinggi ahli obat di Klaten pada tahun 1946, yang kemudian menjadi Fakultas Farmasi Universitas Gadjah Mada. Setelah masa perang kemerdekaan, hampir 1 tahun kemudian, tepatnya pada tahun 1947, diresmikan jurusan farmasi dari Fakultas Ilmu Pasti dan Ilmu Alam Universitas Indonesia, yang kemudian menjadi Departemen Farmasi Institut Teknologi Bandung. Kedua lembaga pendidikan tersebut mempunyai andil besar bagi perkembangan sejarah kefarmasian di Indonesia. Setelah masa perang kemerdekaan, jumlah tenaga apoteker masih minim dikala kebutuhan obat-obatan di Indonesia harus dipenuhi. Untuk mengatasi situasi itu, pemerintah mengeluarkan peraturan tentang apotek darurat, di mana asisten apoteker dapat memimpin apotek tetapi hanya sementara. Kemudian pada 1955, Ikatan Apoteker Indonesia dibentuk dan diadakan pertemuan mahasiswa farmasi seluruh Indonesia di Kaliurang, Yogyakarta pada tahun 1958. Indonesia telah memiliki 132 apoteker dan 146 apotek dan 18 pabrik farmasi. Namun saat itu di industri farmasi Indonesia hanya mampu memproduksi 30% dari kapasitas produksi karena minimnya devisa dan keterbatasan suplai bahan baku dari luar negeri. Alhasil, Indonesia harus meningkatkan impor obat yang terkadang obatnya tidak memenuhi standar karena prosedur pengawasan yang belum baik. Kemudian, pada tahun 1962, Indonesia akhirnya memiliki farmakope sendiri, sementara peninggalan Belanda hanya dijadikan referensi saja. Pada masa kemerdekaan, tenaga farmasi melonjak tinggi, terutama tenaga asisten apoteker mulai bertambah jumlah yang relatif lebih besar. Pada tahun 1950, di Jakarta telah dibuka asisten apoteker negeri yang pertama kali dengan jangka waktu pendidikan selama 2 tahun. Lulusan angkatan pertama sekolah asisten apoteker ini berjumlah sekitar 30 orang. Sementara itu, jumlah apoteker juga mengalami peningkatan, baik yang berasal dari pendidikan di luar negeri maupun di dalam negeri. Meskipun untuk memproduksi obat telah banyak dirintis, dalam kenyataan industri-industri farmasi menghadapi hambatan dan kesulitan yang cukup berat, antara lain kekurangan devisa dan terjadi sistem penjahatan bahan baku obat, sehingga industri yang dapat bertahan hanyalah industri yang memperoleh bagian jatah atau mereka yang mempunyai relasi dengan luar negeri. Pada periode ini, terutama antara tahun 1960 sampai 1963, karena kesulitan devisa dan keadaan ekonomi yang suram, industri farmasi dalam negeri hanya dapat berproduksi sekitar 50% dari kapasitas impor. Sementara itu, karena pengawasan belum dapat dilakukan dengan baik, maka terjadi kasus bahan baku maupun obat yang tidak memenuhi persyaratan standar.
sekitar tahun 1960 sampai 1965 beberapa peraturan perundang-undangan yang penting dan berkaitan dengan kefarmasian mulai dikeluarkan oleh pemerintah-pemerintah. Terima kasih. Mohon maaf bila banyak kesalahan dalam pemaparan materi kali ini. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.